Shalom Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan. Bagaimana cara kita dapat bertahan di tengah-tengah situasi yang semakin sulit ini secara rohani? Satu hal yang ingin saya pesankan kepada kita semua adalah kita harus membutuhkan satu stamina rohani yang sehat, yang kuat. Tapi di dalam kita membangun rohani yang sehat dan kuat, itu ada serangan-serangan yang akan datang menyerang kehidupan kita. Dan ada satu jenis penyakit yang berbahaya dalam kehidupan rohani itu adalah kecewa. Kecewa kepada teman, kecewa kepada keluarga, kecewa kepada istri, kecewa kepada suami, kecewa kepada teman gereja, kecewa kepada salah satu hamba Tuhan atau pendeta, atau bahkan kecewa kepada Tuhan itu sendiri. Penyakit itu berbahaya dalam kehidupan kita. Kenapa? Karena dengan kekecewaan itu bisa membunuh iman kita, bisa membunuh pengharapan kita kepada Tuhan, dan menghentikan langkah kita di dalam kita menjalani kehidupan kekristenan kita atau kepercayaan kita kepada Tuhan. Ada satu pengalaman, peristiwa di dalam Alkitab yang ingin saya bacakan buat kita semua pada kesempatan ini. Dalam Injil Matius 11 ayat 2-6 dikatakan begini. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus. Lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Ini adalah peristiwa di mana ketika Yohanes Pembaptis dipenjarakan karena berani menegur Herodes Antipas yang menikahi istri saudaranya. Ya, dalam keadaan seperti itu, tentunya Yohanes ini memiliki harapan yang besar dalam hidupnya untuk melihat berapa hebat kuasa Tuhan yang dia percaya itu. Sehingga dari penjara Yohanes mengutus murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus. Lalu menyuruh murid-muridnya, dalam ayat yang ketiga, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain?" Jadi ada semacam keraguan, kebimbangan, dan juga kekecewaan yang terjadi dalam kehidupan Yohanes ketika situasinya itu berbeda. Dia berada di dalam satu penjara yang gelap, yang mengurung kebebasan dia, yang membuat dia tidak berdaya, dan dia tahu bahwa Yesus yang dia percayai itu, Yesus yang dia sanjung-sanjung itu, yang bahkan dia beritakan kepada banyak orang kabar tentang Yesus yang luar biasa, itu seolah-olah tidak punya kekuasaan sedikit pun untuk membebaskan dia dari dalam penjara. Dan harapan ini bukan hanya sekedar digaungkan hanya untuk Yohanes Pembaptis saja, tetapi dia mewakili teman-temannya yang ada di dalam penjara juga, yang mengalami peristiwa yang sama, yang sedang mengharapkan bahwa Tuhan mampu melakukan sesuatu yang luar biasa yang bisa menggemparkan, katakanlah, orang-orang pada saat itu. Tapi peristiwanya berbeda.
Yesus tidak melakukan apa-apa. Sehingga timbul keraguan, timbul semacam sebuah kekecewaan di hatinya Yohanes, sehingga dia menyuruh teman-temannya untuk coba pergi kasih tahu kepada guru kita atau kepada Yesus. Sehingga dalam pertanyaan itu Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Artinya Yesus ingin membuktikan bahwa dia masih hebat dan berkuasa yang begitu luar biasa. Dia memiliki kemampuan yang luar biasa. Tapi ada hal-hal yang perlu dimengerti oleh, ya khususnya untuk Yohanes Pembaptis dan teman-temannya, bahwa di dalam mengikut Yesus, kita sebetulnya tidak hanya sekedar mau yang enak-enak saja. Kenapa ada banyak orang, anak-anak Tuhan, katakanlah ya, orang Kristen secara universal, anak-anak Tuhan itu adalah secara khusus mereka yang betul-betul menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Ada hal yang perlu kita pahami dalam hidup ini, bahwa tidak selamanya kita harus menuntut hal yang baik dan yang enak dari Tuhan. Ada saatnya di mana Tuhan mengizinkan kita mengalami satu peristiwa, satu persoalan, satu permasalahan dalam hidup ini yang harus kita coba untuk tanggung. Dan kita dituntut untuk tidak menjadi kecewa. Karena kalau sampai kita kecewa, sampai kita putus asa, kita kecewa, ya, kecewa ini sebuah penyakit yang berbahaya, maka memungkinkan sekali buat kita untuk bisa meninggalkan Tuhan. Dan ada banyak contoh kita bisa lihat, ya, ada banyak orang yang karena kecewa kepada Tuhan, mereka meninggalkan Tuhan. Ketika mereka meninggalkan Tuhan, mereka mengumbar-ngumbar di luar sana bahwa memang Tuhan itu dia tidak layak menjadi Tuhan, dia tidak menolong kehidupan saya karena kekecewaan. Karena itu kita perlu sekali untuk betul-betul percaya kepada Tuhan dan menjaga hati kita, memelihara hati kita supaya hati kita ini tidak dikotori oleh yang namanya kekecewaan. Karena kekecewaan bisa membunuh harapan kita, bisa membunuh iman kita, bisa membunuh keyakinan kita terhadap Tuhan yang kita sembah. Dan saya percaya, saya berharap kita semua tetap diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kita harus bisa melihat bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kuasanya tetap sama di dalam setiap kehidupan kita. Kiranya melalui pesan singkat pada kesempatan ini, kita bisa mengerti dan memahami bahwa jangan kita hidup di dalam kekecewaan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.